Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Wah, anak-anak terlihat semangat sekali ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa. Membaca doa dalam hati, mulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Di sini, adakah teman kalian nih yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, sebelum ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mencoba untuk mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Coba, adakah yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Pernapasan. Ya, sistem pernafasan yang dimulai dari hidung sampai ke paru-paru. Nah, pada pertemuan hari ini, coba anak-anak lihat ke layar. Di sini ada gambar apa ya? Anak pada makan tomat. Makan tomat sama makan apa lagi itu? Sayur. Sayur, buah. Nah, dari gambar ini coba Ibu mau bertanya, ketika kita makan, makanan tersebut masuk kemana ya? Ke mulut. Lalu apa yang terjadi ya ketika makanan tersebut sudah masuk dalam mulut? Hancur, dikunyah. Nah, lalu juga ketika lihat gambar ini, menurut anak-anak penting tidak untuk kita minum air putih setiap hari? Penting. Apa jadinya ya ketika kita tidak suka minum air putih dan makan makanan yang bergizi? Pusing, lemas. Pusing, lemes, apalagi? Bibir pecah-pecah. Nah, hal ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Yang mana pada pertemuan kali ini, anak-anak diharapkan dapat mengenali dan mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia, juga dapat mengetahui tentang pentingnya menjaga pola makan dengan menu yang seimbang pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan bercerita terlebih dahulu. Ceritanya yaitu tentang makanan sehat, perut bahagia, dan hidup ceria. Dengarkan dengan baik-baik ya, karena nanti akan ada pertanyaan. Suatu hari, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Rian. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, tetapi belakangan ini, ia sering terlihat lesu dan tidak bersemangat. Perutnya sering terasa sakit dan ia mudah lelah. Ibunya Bu Sari mulai khawatir. Bu Sari bertanya, "Rian, apa yang kamu makan akhir-akhir ini?" Rian menjawab, "Aku sering makan mie instan, Bu, gorengan dan minuman bersoda. Rasanya sangat enak, jadi aku suka," jawabnya dengan polos. Bu Sari menjawab, "Nah, makanan yang kamu makan itu penting untuk kesehatan pencernaanmu. Organ pencernaan seperti lambung dan usus bekerja keras mencerna makanan. Kalau kamu terus-menerus memberi makanan yang tidak sehat, mereka bisa kewalahan." Rian terdiam. Selanjutnya ia bertanya, "Kalau begitu, aku harus makan apa, Bu, biar perutku tidak sakit lagi?" Bu Sari menjawab, "Makanlah makanan yang bergizi, Nak, seperti sayur, buah, dan makanan berserat. Minum air putih yang cukup, dan hindari makanan berlebihan atau makan terlalu cepat. Kalau pencernaanmu sehat, tubuhmu juga akan lebih kuat dan ceria." Nah, dari cerita yang telah Ibu ceritakan, kiranya apa ya yang terjadi pada Rian? Sakit perut. Sakit perut. Apa yang menyebabkan Rian menjadi sakit perut? Makanannya. Makan mie, makan makanannya gorengan, tidak sehat. Lalu adakah organ pencernaan yang anak-anak ketahui dari cerita tersebut? Lambung. Dan usus, betul. Jadi sebaiknya kita harus mengonsumsi makanan yang seperti apa? Yang sehat. Yang sehat, sayur yang memiliki banyak serat. Nah, ini berkaitan dengan sistem pencernaan pada tubuh kita. Jika pada sebelumnya kita berbicara tentang sistem pernafasan, hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Apa ya sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ pencernaan untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Di sini Ibu ada sebuah media yang menampilkan sistem pencernaan pada manusia. Jadi di dalam tubuh anak-anak itu ada banyak organ pencernaan.
yang dimulai dari mulut. Makanan itu masuk ke dalam mulut, lalu dikunyah oleh gigi dan bantuan air liur masuk ke dalam kerongkongan. Berarti sudah mulai agak halus makanannya, masuk ke kerongkongan sebagai jalan sampai ke lambung. Lalu di lambung terjadi apa? Penghancuran makanan. Nah, penghancuran makanan lalu mulai masuk ke usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari makanan. Sari makanan ini yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk menjadi energi dan kebutuhan lainnya. Lalu setelah dari usus halus tidak sampai begitu saja, tetapi masuk ke usus besar. Nah, yang tidak diserap oleh usus halus ini nantinya masuk ke usus besar berbentuk ampas yang nantinya tuh akan dibentuk menjadi sebuah feses atau tinja. Nah, tinja ini dibentuk oleh usus besar, kemudian disimpan di rektum. Nah, rektum ini menjadi bagian dari akhir dari usus besar ini. Selanjutnya, sebelum ke anus itu disimpan dulu di rektum agar ketika kita merasakan ingin buang air besar itu dapat kita tahan terlebih dahulu. Jadi itu disimpan di rektum secara sementara. Kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi organ pencernaan manusia itu dimulai dari mulut sampai anus. Betul. Lalu anak-anak ketika melihat organ pencernaan manusia ini, ternyata kita penting tidak untuk menjaga pola makan yang kita makan? Penting. Nah, pola makan yang harus kita makan itu seperti ini. Jadi harus yang mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, air, vitamin, dan juga serat. Agar tubuh kita semakin kuat dan semangat setiap harinya. Ini pun berkaitan dengan Quran Surat An-Nahl ayat 114, yang mana pada surat ini dijelaskan bahwa kita harus menjaga pola makan kita untuk memakan makanan yang halal, juga baik bagi diri kita. Jadi tidak hanya sekedar halal, tapi juga baik untuk tubuh, untuk pencernaan kita. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja peserta didik. Namun sebelum itu, Ibu bagi dua kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok yang pertama ada Dewi, Eka, dan Zihan. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Selanjutnya juga untuk kelompok kedua ada Fitri, Vivi, dan Rahasna. Nah, dalam lembar kerja tersebut, anak-anak nanti akan diarahkan untuk membuat sebuah poster yang nantinya akan dipresentasikan. Dalam pengerjaan LKPD ini dikerjakan selama 2 menit. Lalu nanti anak-anak presentasikan selama 1 menit ya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Ini dikerjakan sesuai dengan materi tadi ya. Nah. Ya, pintar, betul. Baik anak-anak, apakah sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Wah, hebat sekali, sudah selesai mengerjakannya. Boleh sekarang kita mulai presentasinya, dimulai dari kelompok 1. Yuk. Coba tunjukkan posternya kepada teman-teman. Ini poster kami. Wah, posternya bagus sekali ya, ada rambutnya. Tepuk tangan dulu. Ya, boleh duduk lagi kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Nah, Kelompok 2. wah, bagus juga ya. Tepuk tangan. Oke, silahkan duduk lagi. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika mengerjakan posternya? Seru. Apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Apakah merasa senang? Senang. Mau lagi? Mau. Mau. Nanti di pertemuan selanjutnya ya. Pada sekarang kita akan coba menguatkan kembali pemahaman anak-anak dengan menyanyikan sebuah lagu tentang sistem pencernaan. Ayo teman semua kenali bersama sistem pencernaan pada manusia.
Pertama makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah oleh gigi sampai halus. Lalu ditelan masuk ke kerongkongan, sampailah pada lambung dan dihancurkan. Lalu ke usus halus ada penyerapan, sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh menjadi energi serta kebutuhan tubuh lainnya. Sisa makanannya yang tidak diserap pergi ke usus besar dibentuk feses. Lalu feses itu disimpan di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Itulah teman sistem pencernaan pada manusia ciptaan Tuhan. Itulah teman sistem pencernaan pada manusia ciptaan Tuhan. Wah, alhamdulillah. Selanjutnya, anak-anak, adakah yang berani untuk menyimpulkan pertemuan hari ini? Aku, Bu. Boleh ke depan, Eka. Coba pada hari ini Eka mendapatkan materi tentang apa saja? Hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan yang dimulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Wah, jadi apa itu sistem pencernaan, Eka? Itu adalah proses pengelolaan makanan, Bu, yang kita makan. Wah, terima kasih Eka. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Nah, alhamdulillah anak-anak semua tugasnya telah terselesaikan dengan baik. Ibu sangat bangga kepada kalian karena telah menyelesaikannya dengan baik ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai tumbuh kembang manusia. Jadi anak-anak boleh mencari tahu terlebih dahulu di rumah ya materinya. Sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ya, tidak. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kembali. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, terima kasih semuanya telah memperhatikan Ibu dengan baik. Semoga materinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.